Nah, sekarang kita berlanjut ke kabar dari Estonia. Dari Surabaya kita sudah terbang nih, sekarang kita terbang lagi ke Estonia. Kabarnya di sana kopi Gayo seperti apa tuh? Kita akan langsung tanyakan kepada lebih lanjut. Halo Mbak Putri. Halo, selamat pagi, Mbak Ratu. Selamat pagi Mbak Putri. Masih pagi sekali, sekitar jam 6 ya, 6.30 di Estonia. Di sini masih pagi. Masih belum terbit matahari dong artinya. Iya, karena sekarang mulai musim gugur di Estonia, jadi masih lebih lambat untuk matahari terbit dan juga lebih cepat untuk matahari terbenamnya. Oke. Nah, Mbak, kalau misalkan pagi-pagi biasanya minum kopi nggak sih? Pasti ya, karena sebelum kerja pasti mengantuk, jadi harus minum kopi. Dan mantapnya kalau ada kopi Indonesia itu lebih mantap lagi. Oke. Kalau nggak salah juga warga Estonia ini suka ya dengan kopi Indonesia, terutama kopi Gayo. Itu bisa terkenalnya bagaimana tuh Mbak? Mungkin apakah ada festival kemarin atau apa tuh Mbak? Ya, kebetulan untuk masyarakat di Baltik ataupun di Skandinavia itu penggemar penikmat minum kopi sangat tinggi di sini. Jadi mereka mengkonsumsi kopi itu sangat sering dan juga penggemar kopi yang sangat luar biasa di Estonia dan juga di Finlandia. Kebetulan kemarin tanggal 3 sampai 4 September 2021 ini ada event tahunan yaitu Festival Kopi di Tallinn yang kebetulan difasilitasi oleh KBRI yang ada di Finlandia di Helsinki untuk memfasilitasi seller-seller Indonesia untuk pameran di festival tersebut. Di mana tahun 2021 ini kopi Gayo yaitu produknya kalau tidak salah kopi Koko Gayo menjadi satu andalan di festival tersebut. Baik, berapa banyak orang yang sempat mencoba kopi Gayo ini? Ya, kebetulan tadi kopinya namanya kopi Koko Wagayo, agak panjang ya. Di sini untuk di festival ini selama 2 hari ada sekitar 1.000 orang yang mengunjungi festival. Kebetulan di Estonia tidak terlalu padat penduduknya ya, total hanya 1,3 juta seluruh negara. Jadi untuk venue yang cukup kecil itu sekitar 1.000 orang untuk 2 hari itu sangat padat. Dan juga untuk di suasana yang masih corona sekarang ya, masih suasana pandemi juga. Jadi di festival ini masyarakat Estonia sangat menikmati kopi Gayo dari Aceh. Ini kemudian di foto ada Ibu Duta Besar untuk Finlandia dan Estonia juga menikmati kopi Aceh dan juga kita bisa lihat pengunjung juga menikmati brewing kopi dari Gayo. Waduh, enak banget nih. Memangnya festival kopi ini selalu diadakan setiap tahun ya Mbak ya? Iya, kebetulan ini festival yang rutin ada tiap tahun. Jadi ada festival. Tapi sepertinya untuk tahun lalu tidak ada, sempat absen. Tapi tahun 2019 juga ada festival kopi di Estonia. Dan juga Indonesia rutin untuk hadir di pameran di festival tersebut. Baik, untuk selain kopi Gayo mungkin, adakah kopi lain dari Indonesia yang juga terkenal di Estonia? Untuk kopi yang lainnya, sempat kemarin saya lihat ada kopi Sumatera dan Sumatera yang lainnya dan kopi dari Jawa juga dan juga kadang dari tahun 2019 ada kopi dari Bali juga kalau tidak salah. Tapi saya kurang ingat untuk nama produknya apa. Tapi artinya kalau begini, memang kopi Indonesia tuh juara ya, bisa sampai ke Estonia dan dinikmati oleh warga di sana. Jelas Mbak Ratu, karena kopi Indonesia itu mantap sekali rasanya. Di sini tidak terlalu banyak kopi yang senikmat kopi Indonesia. Kalau di Estonia sendiri memang tidak produksi kopi ya? Untuk kopi kan tidak bisa tumbuh karena terlalu dingin di Estonia, jadi kebanyakan kopi impor ada dari Brazil, dari beberapa negara di Afrika saya lihat yang ada di supermarket. Tapi untuk kopi Indonesia sendiri masih jarang ya produknya kita bisa temukan di Estonia. Nah, nih Mbak, kalau misalkan kita lihat kemarin ya, sudah ada yang namanya Festival Kopi di Estonia.
dan pengunjungnya juga bisa mencapai ribuan. Memangnya kondisi pandemi di sana sudah lebih baik ya? Untuk kondisi pandemi di Estonia sendiri, sekarang cukup 7 hari terakhir. Mulai minggu yang lalu, Senin yang minggu lalu, untuk pemeriksaan sertifikasi vaksin untuk masuk di beberapa, untuk masuk semua sarana indoor seperti restoran, itu sudah wajib untuk memeriksa sertifikasi vaksin dan juga wajib untuk memakai masker di ruangan, di dalam ruangan seperti di dalam mall ataupun di beberapa di semua public transportasi yang ada di Estonia sekarang sudah wajib memakai masker. Dan mulai Senin 1 November jam 11 malam semua layanan hiburan sudah harus tutup jam 11 malam. Tapi untuk festival atau mungkin makan di restoran, berkumpul dengan orang-orang, itu sudah mulai dibolehkan di Estonia? Untuk itu sangat dibolehkan dan juga tidak ada masalah. Kita hidup seperti biasa di Estonia, hanya kita harus kontrol dengan sertifikasi vaksin dan juga memakai masker di indoor. Kalau di luar kita biasanya tidak pakai masker sama sekali. Wah, enak juga ya. Beda sekali dengan Indonesia nih yang masih kondisinya lumayan darurat. Cuma sih memang sudah mulai menurun juga sih di Indonesia ya. Ya, syukurnya begitu Mbak Ratu. Karena di Estonia sendiri tidak perlu ada social distancing karena di sini memang jarang orangnya, jadi tidak terlalu padat seperti di Indonesia. Jadi dimengerti bagaimana perbedaan memakai masker di Indonesia dan juga di Estonia. Karena di sini masih cukuplah space-nya untuk semua orang, tidak terlalu padat. Oh, karena penduduknya sedikit gitu, jadi jaga jarak lebih mudah. Betul sekali Mbak Ratu. Oke, Mbak. Nah, Mbak, kalau untuk pandemi di sana juga, berarti sekarang untuk vaksinasinya berjalan dengan baik dong? Untuk tingkat vaksinasi sekarang sekitar 57% dari total penduduk Estonia. Kebetulan untuk vaksin itu kita bisa memilih dari vaksin-vaksin yang tersedia. Kita bisa mendaftar online, ada website khusus, website nasional yang untuk mendaftar untuk vaksin. Kita tinggal pilih hari dan tanggal yang tersedia dan juga jenis vaksin yang kita akan mau. Jadi seperti mau Pfizer atau Moderna, atau ada juga Sinovac atau dari Janssen. Itu kita bisa pilih sendiri. Ringkas juga ya di sana ya? Tapi Ya, kalau untuk karena vaksinasi itu berarti pilihan ya, bukan kewajiban? di sini masih pilihan dan tidak karena itu adalah hak asasi manusia di sini. Jadi orang bisa memilih untuk mengambil vaksin, belum diwajibkan. Tapi untuk kesadarannya saya lihat pemerintah Estonia tetap mempromosikan apakah pentingnya untuk vaksinasi untuk mencegah penyebaran pandemi ini. Oke, Mbak, kalau gitu. Terima kasih banyak ya, Mbak, ya, atas penjelasannya ya. Semoga di sana juga akan terus keadaannya membaik di Estonia. Dan kalau begitu, kita sampai bertemu lagi nanti, Mbak. Siap, Untuk Ratu, kabar-kabar semoga dari juga. Estonia lainnya. Semoga. Baik, kalau Siap, begitu. Sampai makasih banyak, jumpa, Mbak Mbak Ratu. Putri. Semoga semuanya baik-baik juga di Indonesia. Ya, sampai jumpa, Mbak Amin. Ratu. Sampai jumpa.